Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan cinta uang dan kekayaan. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 4 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Tadi ingatkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Yang kedua, kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan bahaya dan akibat jika kita telah lebih mencintai uang dan kekayaan. Mencintai uang akan membuat iman kita menyimpang, sehingga kita dapat mengalami berbagai penderitaan yang berakhir dengan kesia-siaan belaka. Di sini tampak jelas bahwa orang yang mendapatkan uang banyak tanpa bekerja keras sebagai cermin dan keserakahan. Mentalitas seperti ini melenceng dari tujuan Allah mengenai keuangan dan harta. Akar kejahatan sepanjang sejarah, masalah uang sebagai kejahatan, keserakahan yang sesuai dengan pengalaman hidup dalam sejarah manusia. Sejak zaman dahulu kala, masalah harta membuat orang saling menindas, menghakimi, dan membunuh dan sesama. Korupsi masa kini di negeri ini telah merajalela di semua lapisan masyarakat, baik di kalangan biasa maupun pemerintahan. Ini semua terselubung dalam keserakahan akan harta dan uang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat orang yang lebih cinta uang dan kekayaan. Yang pertama, kehidupan di dalam Ahan. Yang pertama adalah Ahan, terambil di dalam Yosua 6 ayat 18 dan 19. Demikian berbunyi, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil suatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ahan adalah seorang yang cinta uang dan kekayaan, sehingga ia tidak mentaati perintah Tuhan. Ia mengambil apa yang seharusnya dikhususkan bagi Tuhan demi uang 200 sikal perak dan sebatang emas dengan berat
50 sikal, ia berani melanggar perintah Tuhan. Akibatnya ia terkena murka Tuhan. Amin. Kita sering mengambil apa yang dikhususkan bagi Tuhan, misal lewat perpuluhan. Apa akibatnya setelah belalang pelahap datang menghabisinya? Yang kedua, kita akan melihat bagaimana cara Gehazi dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai ayat 24. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Dua-dua jawabnya, "Selamat tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalai perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, ayat 23, Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta dalam 2 peti dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan kesuruhannya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Gehazi lebih mencintai uang dan kekayaan, sehingga ia tidak takut akan Tuhan. Ia berani berdusta demi memburu uang dari Naaman. Akibatnya ia terkena kusta. Kita sering memburu uang sehingga berani bertindak tidak jujur di hadapan Tuhan. Akibatnya kita jatuh dalam berbagai pencobaan dan penderitaan, serta menjadi najis, kena kusta. Yang ketiga, Yudas Iskariot. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Matius Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot pada imam-imam kepala
Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan padaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kami. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ayat 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14-16? Judas lebih mencintai uang dan kekayaan sehingga ia mengkhianati Tuhan Yesus. Demi 300 keping perak ia telah menjual Yesus. Apa akibatnya? Hidupnya berakhir dengan tragis. Kita sering bersikap lebih mencintai uang dari mencintai Tuhan Yesus, sehingga iman kita lebih banyak menyimpang dari Tuhan Yesus. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan mencintai Dia lebih daripada yang lain. Dengan demikian kita tidak menyimpang dan jatuh ke dalam kesia-siaan yang mencelakakan. Satu prinsip kebenaran bahwa dalam memperoleh uang orang harus bekerja. Orang yang bekerja diberi upah. Dari upah itu orang mengelola uangnya sesuai dengan prioritas kebutuhannya dengan kepada Sang Pencipta. Tanpa bekerja orang mau memperoleh uang yang banyak sebagai suatu sikap yang melenceng dari kehendak Allah. Amin. Ya, lewat renungan pagi hari ini, apa yang saya sampaikan, kita boleh mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu buka jalan. Yang sakit Tuhan, apapun bentuk sakitnya yang dialami anak-anak-Mu hari ini, Tuhan memulihkan, Tuhan memberi kesembuhan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan selalu buka jalan. Apapun masalah-masalah kami hari ini, soal keuangan, Tuhan Kau selalu memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin.